Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbullahu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa Basirah yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita kedatangan Ustadz yang kita muliakan dan kita hormati, yaitu Ustadz Abul Hidayat Sairoji, yang akan membahas tentang menghibahkan diri untuk agama. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan ilmu dari beliau dengan sesama dan dengan perhatian yang penuh. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sesudah kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena hari ini pun kita bisa berjumpa hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki Allah terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Tema sore hari ini menarik sekali, menghibahkan diri untuk agama. Ini berat ini. Emang benar siapa yang mau menghibahkan? Nah, tema ini mengingatkan saya pribadi waktu muda seperti kalian. Tapi ganteng saya sih waktu muda dulu. Jadi dulu waktu kami lepas sekolah, ada dua dilema pikiran saya. Satu, mencari uang, membangun rumah tangga, eksis di tengah masyarakat. Kalau ini wajar, semua orang berpikir seperti itu, betul? Karena muslimat juga mencari pasangannya yang asal tampan, asal kaya, asal udah punya rumah, asal punya mobil, bener ya? Bener nggak? Jadi asal-asalan ya. Nah, itu satu pikiran saya. Jadi lepas sekolah, saya harus berjuang untuk membangun keluarga di tengah masyarakat dan seterusnya. Tapi di sisi lain, saya melihat umat Islam pada saat itu sekitar tahun 70-an. Kamu waktu itu ada di mana tahun 70? Kayaknya jadi uap aja belum ya. Tahun 70-an, saya berpikir ketika itu agama sedikit sekali yang mau peduli. Madrasah, ya begitulah nasibnya. Pengajian anak-anak tidak diperhatikan. Kemudian masjid-masjid, ceramah-ceramah itu kurang mendapat perhatian. Nah, timbul satu tanda tanya, tuntutan pada hati saya. Bagaimana kamu sebagai seorang muslim tanggung jawabmu terhadap agama? Sedikit banyak pernah belajar agama. Nanti apa jawabanmu di hadapan Allah? Itu pertanyaan pada diri saya. Maka dua dilema saya. Kalau mencari dunia mungkin bisa saya dapatkan, tapi bagaimana tanggung jawab terhadap agama padahal saya sebagai seorang Islam? Bukan seorang muslim kalau dia tidak memperhatikan agamanya. Bukan seorang petani kalau dia tidak pernah pergi ke sawah. Betul. Bukan seorang pedagang kalau dia tidak pernah pergi ke pasar. Jadi saya seorang muslim, bagaimana tanggung jawabnya terhadap agama? Nah, masalahnya adalah kalau saya ngurusi dunia, saya membangun dunia, saya nanti tidak bisa menjawab di hadapan Allah, kamu Islam apa bukan? Tanggung jawabmu terhadap agamamu di mana? Wah, ini berat ini. Tapi kalau saya ngurusi agama, siapa yang ngasih uang kepada saya?
Nggak ada, karena kalau ngurusi agama jangan dijadikan alat untuk mencari uang. Coba kira-kira. Saya nanya ke beberapa ulama, beberapa asatid, kiai, nggak ada yang berikan jawaban, karena ini dilema. Maka temanya tema berat ini. Awas loh kalau nggak diamalkan ini. Saya nanya ke sana kemari, bingung saya. Di antara dua dunia, saya bangun, saya cari uang seperti orang-orang, tapi nanti di hadapan Allah saya akan ditanya oleh Allah, kamu orang mengaku orang beragama, tapi tanggung jawab agamamu di mana? Siapa yang ngurusi agama? Tapi kalau saya ngurusi agama, siapa yang ngasih uang kepada saya? Nanya ke sana kemari tidak ada jawaban. Alhamdulillah, Allah memantapkan hati saya terjun ke agama. Waktu itu masih bujang saya, jadi saya, ibu-ibu saya kumpulkan di madrasah, saya sampai ke dakwah di beberapa sekolah yang bersama teman-teman saya buat beberapa sekolah, sampai 5 sekolah saya ngajar waktu itu. MI-nya 2, kemudian Sanawiyah, ada SMP Islam, satu lagi PGA, dulu ada PGA. Jadi sibuk saya. Kalau malam saya di rumah, saya kumpulkan anak-anak ngaji. Alhamdulillah. Tapi dilemanya adalah tidak punya uang. Jadi sibuk, tapi namanya ngajar di madrasah yang waktu merintis, itu resikonya yaitu tidak ada pendapatan yang pasti. Artinya bujang, tapi bujang tidak ada duit, tidak punya duit. Kira-kira mau nggak bujang nggak punya duit? Nah, sampai-sampai ketika saya sudah punya calon istri, saya nggak berani ngelamar. Karena anak lurah waktu itu beken, kalau sekarang nggak dihitung kan, menteri aja nggak ada. Kadang-kadang kita nggak kenal. Jadi nggak punya uang, nggak berani untuk ngelamar. Nah, ini masalah. Tapi terus saya tekuni terus. Alhamdulillah, Allah tahu bahwa ini hamba Allah serius mau menekuni agama. Ngelamar saja nggak berani. Akhirnya apa? Allah gerakkan orang tua yang datang ke rumah ngelamar saya untuk menjadi menantunya. Tuh, bagaimana? Jadi nggak bisa ngelamar tapi malah dilamar. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Mertua saya bilang begini, Mas, malah pakai bahasa kromo inggil kan orang Jawa. Jarang lo mantu dibahasani sama mertua itu. Mas, sampean mboten usah mikir ekonomi. Orang nggak ngerti diem aja dulu. Betawi diem aja ya. Mboten usah ngurusi ekonomi. Pokoknya sampean berjuang. Waktu itu dibelikan sepeda, belum motor, sepeda baru. Pagi-pagi sudah dikasih rokok. Dulu ngerokok dulu, gudang garam merokoknya. Kopi susu, berangkat. Pokoknya saya terus pagi, sore, siang, malam terus saya ngajar. Nah, pada satu saat karena urusannya terus-menerus sibuk, ada kerjaan tapi income-nya tidak memadai. Akhirnya kalau saya pulang ke rumah, ke orang tua saya, di mana orang tuanya? Hah? Di Jawa, di Purwokerto. Ini mbahnya dia, ini bapak ibu saya. Jadi ini ponakan nih, tapi masa ngelunjak nih ponakan serunanya yang susah-susah kan. Saya pulang ke Jawa, saudara-saudara juga pulang kalau lebaran. Paling menonjol saya bawa anak, bawa istri. Menonjol apa? Menonjol miskinnya. Loh, enak kan diceritakan ya? Enak diceritakan, tapi ngalaminnya Masya Allah. Jadi yang lain kan pulang kelihatan tuh bawa uang, pakaiannya, kopernya. Kemudian ya kelihatan lah, saya kan kelihatan bawa anak kurus-kurus, saya sendiri kurus, kurang makan, kurang gizi. Pakaiannya kelihatan, kan orang miskin kan kelihatan. Bisa nggak bedakan orang punya uang nggak punya uang? Duduknya sama nggak? Duduk orang punya uang sama nggak punya uang beda nggak? Beda. Hah? Beda. Berdirinya orang punya uang sama nggak punya uang beda. Jalannya apalagi? Tahu ya? Nah, ini pengalaman kamu. Jadi saya tahu orang-orang punya uang atau nggak punya uang, saya tahu karena pengalaman. Nah, kemudian ibu bapak saya mengumpulkan keluarga, anak-anaknya dikumpulkan. Saya di sidang.
Terutama ibu saya agresif, kalau bapak saya orangnya low profile. Dia senyum, dia sabar, tapi ibu saya agresif orangnya. Karena tidak rela melihat anaknya menderita. Maka saya ditanya, kamu ini kemana saja? Kok kerjaannya cuma ngeluyur? Itu kalimatnya nggak enak kan? Ngeluyur itu pergi tanpa tujuan yang jelas. Jadi dakwah saya itu ke sana kemari, itu dianggap ngeluyur. Kamu tidak mikir masa depan anak-anakmu. Bagaimana masa depan anak-anakmu? Inilah kalimat yang Masya Allah. Untung saja ibu yang nanya. Kalau model kamu yang nanya, saya gampar kamunya. Tapi ini ibu saya nggak berani menentang. Akhirnya saya jawab begini. Ibu, bapak, kakak, dan semua saudara, saya bukan ngeluyur. Saya ini dakwah. Saya jadi mubalik. Jadi saya keliling. Dakwah itu tidak cari uang. Siap mental. Kalau memang harus jalan kaki, nggak punya uang, ya jalan kaki. Banyak, nanti kalau mau cerita saya, pengalaman selama 40 tahun, jadi mubalik, suka dukanya, tapi lebih banyak suka dukanya ya. Itu asik juga itu. Cuma dibukukan luar biasa itu. Artinya banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Jadi kalau dakwah, dia memposisikan dirinya, dia siap menghadapi segala macam. Dan jangan dijadikan dakwah itu sebagai lapangan kerja untuk mencari uang. Keliru. Kalau mau cari uang, jangan jadi mubalik. Kalau menjadi mubalik, menjadi pejuang agama, dia harus menghibahkan dirinya. Maka pertanyaan saya, jawaban saya dakwah. Adapun soal masa depan, tonton saja. Ini ngomong begini kalau bahasa Jawa, tonton saja kayak sudah punya uang banyak gitu ya. Udah ada persiapan, padahal nggak punya apa-apa. Tonton saja anak. Kemudian, saya mohon ibu minta ridhonya. Saya datang ke sini bukan minta uang, bukan minta dunia. Saya minta doa dari ibu terutama. Doakan saja. Kemudian saya mohon keikhlasannya, ibu merelakan saya. Katakanlah saya jariahkan saya untuk Islam. Itu kalimat saya. Jadikan saya ini korban untuk perjuangan Islam. Itu kalimat saya. Kalau soal rezeki, soal masa depan anak-anak, tonton saja. Itu kalimat saya di depan orang tua saya, depan saudara-saudara. Karena mendengar jawaban seperti itu, akhirnya ibu saya diam. Semua diam. Alhamdulillah dalam perjalanannya, saya sudah 2 kali pergi haji. Ya, umur 40 tahun saya pergi haji. Ketika haji saya berdoa lagi pada Allah, ya Allah beri kesempatan lagi saya untuk bisa hadir melaksanakan ibadah haji berikutnya. Kemudian 10 tahun lagi saya pergi haji lagi, belum lagi umroh dan seterusnya. Saudara-saudara saya yang katanya komisaris, kepala dinas, yang tentara, yang bekerja, itu satu pun belum pergi haji, tapi saya sudah 2 kali pergi haji. Nah, itu satu jaminan Allah. Anak saya banyak. Berapa kira-kira? Dek? 11 tuh. Anak saya 11. Sampai sekarang tinggal 1 yang belum kuliah. Kuliah semua. Alhamdulillah. Masih hidup ya sampai sekarang ya? Masih. Rumah saya punya, motor saya punya, mobil saya punya, pakaian juga kayaknya bagus-bagus dibanding. Kenapa? Karena Allah. Kalau kita menghibahkan diri kepada Allah, Allah yang menjamin. Tapi itu tidak mudah. Dites dulu kesungguhannya. Diuji dulu. Sakit-sakit, berakit-rakit ke tepian, berenang-renang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Kemudian itu peribahasa. Artinya memang kalau orang sudah mau memposisikan menjadi pejuang agama, seorang dai, seorang mubalik, seorang ustadz, itu harus pol kepada Allah.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bukan hanya dalam kembang lambe, bukan hanya ucapan saja, tapi praktekkan. Saya serahkan diri saya jual diri saya di hadapan Allah. Alhamdulillah, banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Nih saya jaminan Allah insya Allah. Kita menghibahkan diri pada Allah untuk agama Allah yang pol betul kepada Allah. Gelundung saja, pasrah pada Allah. Ternyata saya sudah sejak tahun 71 saya sudah mulai terjun ke agama. 19 tahun saya, ini berapa tahun? 20. Ya, saya 19 tahun, 20 tahun gitu. Saya sudah menjadi khotib di Masjid Jami. Saya sudah mulai ceramah di beberapa tempat. Mulai naik daun. Sekarang sudah tahun 2020. Berarti sudah berapa tahun? 50 tahun. Saya tidak pernah bekerja. Saya tidak pernah jadi karyawan. Ya. Saya tidak pernah minta-minta. Masih eksis sampai sekarang? Masih, alhamdulillah. Ini artinya Allah tidak membiarkan hambanya ketika dia memang betul-betul mau berjuang di jalan Allah. Surat Taubah ayat 111. Mana yang tahfidz? At-Taubah ayat 111. Coba lanjutkan ya. Siapa yang tahfidz, Pak? Tunjuk jari. Mana yang mana? Sini tunjuk jari. Nah, jangan begini. Ini malu-malu kucing. Mau tapi malu. Oh, gini, Mbak, gini. Ya, gitu. Nggak apa-apa, untuk sebuah kebenaran harus tampil berani tampil, ya. Coba dilanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina. Lanjut. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusakum wa amwal. Mana? Belum. Ulang, coba. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusakum wa amwalakum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi. Teruskan. Fastabshiru bibay'ikumul ladzi bayatum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Ini janji Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah, ya, Allah sesungguhnya Allah membeli diri dan harta orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu janji Allah.